Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang paling pengasih lagi paling penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Muhammad, dan keluarganya yang suci dan tak bernoda. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Percepatlah pertolongan mereka dan kutuklah musuh-musuh mereka. Beberapa saudara telah meminta agar kita membahas ayat-ayat yang dijadikan dalil atas keadilan seluruh sahabat. Dan saya telah menyebutkan dalam diskusi sebelumnya bahwa terdapat keberatan-keberatan besar terhadap ayat-ayat yang dijadikan dalil atas keadilan para sahabat. Tentu saja perlu untuk menunjukkan sesuatu sebelum kita masuk ke dalam topik. Perlu diketahui bahwa pembahasan tentang keadilan para sahabat kadang kala hanya terbatas pada landasan teori itu sendiri dan memperjelas akibat-akibat yang tentu saja timbul darinya yang tidak dapat diterima. Dan di waktu lain, itu dalam hal metode, permisi. Pembahasannya adalah tentang indikasi bukti teori. Artinya, terkadang kita membahas bahwa teori itu sendiri memiliki masalah, dan di lain waktu, kita membahas bahwa bukti yang digunakan pun bermasalah dalam membuktikan maksud yang diinginkan. Secara umum, definisi yang telah disepakati oleh para ulama hadits di kalangan ahlus sunnah adalah bahwa seorang sahabat adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya, dalam keadaan beriman kepada beliau, dan wafat sebagai seorang muslim. Definisi ini, meskipun mencakup seseorang yang pernah murtad lalu kembali masuk Islam, menurut pendapat yang lebih kuat, artinya meskipun ia pernah murtad lalu kembali. Inilah makna dari integritas para sahabat. Inilah makna dari seorang sahabat. Integritas, menurut apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan sekelompok ulama terdahulu mereka, adalah integritas yang sama seperti yang disebutkan dalam ilmu fikih, yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk menjaga ketakwaan dan akhlak yang lurus, yang secara umum kembali pada komitmen terhadap ketakwaan dan kelurusan sebagaimana mereka sendiri sebutkan dalam definisinya. Silakan merujuk ke Nuzhat An-Nazar karya Ibnu Hajar dan kitab-kitab sejenis lainnya. Inilah integritas para sahabat. Siapapun yang bertemu Nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya dan keluarganya dalam keadaan beriman dan wafat dalam Islam serta ketakwaan. Integritas adalah ketakwaan, komitmen terhadap ketakwaan dan akhlak lurus, yaitu keadaan yang menuntut ketakwaan dan kelurusan terus-menerus. Inilah yang terdapat dalam pernyataan mereka. Inilah teorinya. Teori ini memiliki masalah mendasar. Saya akan menyebutkan masalah-masalahnya, teorinya, dan masalah utama dari teori tersebut. Setelah itu insya Allah saya akan membahas ayat-ayat mulia. Adapun masalah-masalah teoritis, masalah pertama adalah pernyataan ini. Siapapun yang bertemu dengan Nabi, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya dan keluarganya dalam keadaan beriman kepadanya. Apakah maksudnya iman yang sejati atau iman yang tampak saja? Maksudnya, apakah secara lahiriah dia seorang Muslim ataukah dia benar-benar seorang Muslim? Jelas. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar seorang Muslim yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, atau hanya sekedar lahiriah saja? Orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Katakanlah, kami telah berserah diri karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi yang mana yang sedang Anda bicarakan? Jika mereka mengatakan iman yang sejati, sungguh-sungguh, maka ini akan memiliki konsekuensi tertentu, yaitu bahwa hadits atau prinsip ini tidak serta-merta berlaku bagi seseorang yang pernyataannya belum terbukti benar atau imannya belum terbukti telah masuk ke dalam hatinya. Artinya jika salah satu sahabat atau seseorang yang dianggap sahabat, kita tidak yakin apakah dia benar-benar menerima Islam atau hanya secara lahiriah saja. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi kita juga tidak melihat sesuatu yang buruk darinya. Orang seperti ini yang tidak tercatat sebagai munafik dalam buku-buku, kita tidak tahu. Misalnya, sekelompok orang yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah atau setelah perang Hunain. Sejumlah orang memeluk Islam, tapi saya tidak tahu apakah mereka benar-benar beriman atau hanya apa? Hanya sekadar tindakan lahiriah untuk mengikuti keadaan. Ada kemungkinan dan ada kemungkinan lain. Jadi dengan ketidakpastian ini kita tidak bisa memastikan bahwa orang ini adalah seorang sahabat. Benar, jadi apa yang kita maksud dengan iman yang sejati? Oleh karena itu ada banyak nama yang dihitung sebagai sahabat, padahal sebenarnya tidak diketahui apakah mereka benar-benar sahabat.
Tidak ada bukti bahwa mereka adalah sahabat. Jelas ya? Artinya, siapapun yang kita tidak bisa pastikan memiliki tindakan iman yang khusus, iman yang sejati, maka kita tidak bisa menghitung mereka sebagai sahabat menurut definisi ini. Jika kita mengatakan bahwa menjadi seorang mukmin berarti memiliki iman yang sejati, jelas bahwa hal ini melemahkan teori tersebut ketika diterapkan secara praktis. Ada banyak orang yang kita tidak tahu isi hatinya. Kita memang tidak tahu. Terutama mereka yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah, bahkan mereka yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Secara umum keislaman mereka bisa saja hanya merupakan respons situasional. Yang benar-benar menegaskan hal ini adalah apa yang terjadi selama Perang Riddah dan peristiwa-peristiwa setelahnya. Dan dikatakan bahkan jika kemurtadan terjadi di antaranya, menurut pendapat yang lebih benar. Ibnu Hajar mengatakan masalah ini jelas insya Allah. Dengan kata lain, berdasarkan definisi ini, hal itu tidak akan terjadi. Teori ini tidak akan berlaku untuk semua orang yang ingin mereka terapkan. Ini jelas insya Allah. Itu salah satu kemungkinannya. Kemungkinan kedua adalah apa yang mereka maksud dengan iman. Yang mereka maksud adalah iman secara lahiriah dalam Islam. Dia secara lahiriah menyatakan diri sebagai Muslim. Dia percaya kepada Nabi dan secara lahiriah menyatakan diri sebagai Muslim. Jadi apa yang akan dituntut darinya? Itu akan mengharuskan memasukkan kaum munafik di antara para sahabat. Itu akan di sana berarti memasukkan orang-orang munafik ke dalam golongan sahabat. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan. Jadi orang-orang munafik itu secara lahiriah menerima Islam. Dan masalah ini akan membuka masalah lain. Ini akan membuka pintu menuju masalah yang lebih besar, yaitu apa? Bahwa sebagian dari orang-orang munafik itu tidak diketahui. Dan di antara penduduk Madinah ada orang-orang yang terus-menerus berbuat munafik. Anda tidak mengenal mereka, tetapi kami mengenal mereka. Ada beberapa orang munafik yang menurut ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Inilah masalah dari sisi yang lain. Baik, itu satu poin. Jadi definisi ini entah mengacu pada iman yang sejati, yang dalam hal ini tidak mencakup semua sahabat, yaitu mereka yang dianggap sebagai sahabat, atau mengacu pada iman lahiriah, yang dalam hal ini mencakup semua sahabat. Tetapi ini juga termasuk orang-orang munafik yang kemunafikannya tidak kita ketahui. Mereka yang kemunafikannya belum terbukti. Bahkan jika kemunafikan mereka terbukti, mungkin saja sebelum meninggal mereka bertobat. Kami tidak benar-benar tahu. Anda mengerti maksud saya? Apa? Masalahnya terbuka. Ada orang yang munafik, yang ragu-ragu, yang imannya melemah, yang keadaannya berubah. Ada kemungkinan pada akhirnya mereka kembali beriman. Kita hanya bisa berasumsi. Jadi, apakah kita menganggap seseorang sebagai teman jika kita hanya berasumsi, tetapi tidak yakin? Itu akan menimbulkan kekacauan. Itu akan menjadi kacau. Dan tentu saja, menurut Al-Quran, orang-orang munafik itu lebih dari sekadar Abdullah ibn Ubay. Teman-teman, nggak mungkin semuanya hanya tentang satu orang. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, tidak selalu tentang dia. Jelas bahwa orang-orang munafik itu lebih banyak tanpa diragukan lagi. Surah Taubah tidak hanya diturunkan tentang Abdullah ibn Ubay. Dia memang termasuk, tapi begitu juga yang lain seperti yang sudah diketahui. Baiklah, jadi inilah memang persoalan besar pertama yang muncul. Jika yang Anda maksud benar-benar iman yang tulus dan otentik, maka itu jelas tidak mencakup semua orang. Atau jika yang Anda maksud hanyalah iman lahiriah yang dangkal, maka itu sudah pasti juga mencakup orang-orang munafik. Baik, itulah memang persoalan besar pertama yang harus dipertimbangkan. Persoalan besar dan krusial kedua yang muncul adalah bahwa teori yang sudah mapan mengenai keadilan dan kebenaran bawaan para sahabat yang mulia tidak secara inheren mengandung maupun secara logis meniscayakan kesimpulan bahwa tindakan mereka selalu tidak pernah salah atau di luar kritik, atau bahwa mereka yang telah mengemukakan teori keadilan mutlak para sahabat memang telah membuktikan atau secara eksplisit membolehkan kemungkinan nyata bahwa seorang sahabat bisa saja jatuh ke dalam keadaan kufur lalu kemudian kembali sehingga masuk lagi ke dalam Islam. Baik, jadi Anda telah membenarkan bahwa seorang sahabat bisa, sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat tentang para sahabat dan semuanya, jatuh ke dalam kekufuran, lalu kembali lagi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, bahkan jika terjadi kemurtadan di antaranya, menurut pendapat yang lebih benar. Dan beliau menyebutkan contoh Asyad bin Qais. Asyad bin Qais pernah murtad lalu kembali masuk Islam.
Tentu saja tidak bisa sembarangan siapa saja yang memeluk Islam dan keislamannya dianggap baik otomatis langsung termasuk. Maksud saya enggak semua orang yang keislamannya dianggap baik. Saya tidak yakin bagaimana mengatakannya. Kenapa begitu? Maksud saya seseorang mungkin bertanya, kenapa? Kenapa kita bilang keislamannya baik? Mungkin saja tidak. Maksud saya, apakah kamu tahu biografinya? Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Misalnya, kita tahu peristiwanya. Ya, jika kamu punya bukti yang jelas. Tidak ada bukti yang jelas, sama sekali tidak ada. Dia hanya hidup di tengah-tengah kaum muslimin, itu saja. Itu tidak berarti bahwa Islamnya baik, pertama-tama. Teruskan. Jadi Anda punya masalah dengan definisinya? Ya, itu definisi dari sahabat. Tidak, saat ini saya katakan teori mereka punya celah. Tentu saja, tapi Yang ingin kukatakan, kami punya segalanya. tidak, aku akan kembali. Saya akan menjawabnya, itu untuk akhir. Tidak masalah. Saya sedang menjelaskan apa yang mereka katakan dan apa konsekuensi dari pernyataan mereka. Jadi mereka membolehkan kemungkinan bahwa seorang sahabat bisa murtad lalu masuk Islam lagi di akhir dan orang itu tetap dianggap sebagai sahabat. Jika seseorang murtad dan tidak kembali ke Islam, ya sudah, dia tidak dihitung. Dengan kata lain, menurut teori mereka tentang para sahabat, menjadi seorang sahabat tidak membuat seseorang kebal dari jatuh ke dalam kekufuran. Ya, ada sebagian yang jatuh ke dalam kekufuran, tetap dalam kekufuran dan menjadi murtad. Dan mereka tidak dihitung sebagai sahabat. Dan ada sebagian yang jatuh ke dalam kekufuran lalu kembali ke Islam. Sehingga mereka tetap dihitung sebagai sahabat. Itulah yang mereka katakan. Baiklah, sekarang kami katakan bahwa memang mungkin seorang sahabat benar-benar jatuh ke dalam keadaan kufur. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Jadi mengapa tidak benar-benar mungkin baginya untuk sengaja berbohong yang jelas-jelas lebih ringan daripada kekufuran total atau ketidakpercayaan sepenuhnya? Jika Anda mengatakan bahwa jika dia berbohong, dia akan bertobat, mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa itu tidak selalu demikian, karena Anda sendiri sudah membolehkan kemungkinan jatuh ke dalam kekufuran. Jadi karena Anda membolehkan kemungkinan jatuh ke dalam kekufuran, Anda tidak mensyaratkan bahwa dia harus kembali. Mereka yang kembali dihitung sebagai sahabat, dan mereka yang tidak kembali dianggap sebagai murtad. Benar atau tidak? Jika itu bisa terjadi pada kekufuran, lalu apa yang menghalangi hal itu terjadi pada kebohongan? Seseorang adalah sahabat, lalu dia berbohong. Apa masalahnya dengan itu menurut teori Anda? Dia berbohong dan kemudian bertobat. Atau dia tidak bertobat, sehingga dia tidak lagi dianggap sebagai sahabat, meskipun kita mengira dia adalah seorang sahabat. Dia dimasukkan dengan gelar pendamping. Jadi, mengapa Anda tidak benar-benar menyertakan orang murtad dalam hal ini? Tidak itu idenya. Idenya adalah bahwa itu mungkin saja mereka yang termasuk dalam ayat-ayat tentang keadilan para sahabat, Anda mengizinkan secara umum bahwa orang-orang ini bisa jatuh ke dalam kekafiran. Baiklah. Jadi jika Anda membolehkan mereka jatuh ke dalam kekafiran, maka Anda juga harus membolehkan mereka berbohong, karena itu lebih ringan daripada kekafiran. Siapapun yang jatuh ke dalam keyakinan ini tidak lagi dianggap sebagai sahabat sejak awal. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Saya tidak punya masalah dengan ini sekarang. Sekarang, apakah Anda menerima bahwa konsekuensi logis ini mungkin atau tidak? Itu mungkin saja. Baiklah. Kenlas kita tamin step in the konsekuensi ya sederstrengsening dan bekatan daripada saya mendistra dan diri. Oke, tidak masalah, tapi jika dia bertobat, kebohongannya akan menjadi jelas. Jika dia tidak bertobat, maka dia bukan sahabat. Atau tidak masalah jika dia tidak bertobat. Dia sebenarnya bukan sahabat, tapi bagaimana kita bisa tahu? Murtad itu jelas, tapi bagaimana saya bisa tahu jika seseorang berbohong? Ketika seseorang menjadi murtad, ketika itu terjadi, Kalau ada yang murtad itu sudah jelas, tapi kalau murtad itu diperbolehkan, kenapa tidak diperbolehkan berbohong? Yang bisa saja disembunyikan dari kita, dari mana itu berasal? Dari mana? Apa buktinya? Anda juga mengizinkan bahwa sahabat dapat melakukan beberapa pelanggaran agama. Jadi mengapa Anda tidak mengizinkan kebohongan? Aku tidak tahu. Ini Qudamah bin Ma'az dilaporkan bahwa dia minum alkohol. Dan Hasyi juga dilaporkan telah minum alkohol. Si Fulan dilaporkan melakukan ini, dan si Fulan dilaporkan melakukan itu. Oke, dan Anda tidak tahu ada tobat yang jelas dari mereka misalnya. ya, sebagian dari mereka memang dihukum misalnya. Sebagian tidak semuanya. Saat ini saya tidak tahu, terlepas dari detailnya. Itulah intinya. Kami tidak sedang mencoba untuk mengatakan, kami sedang mencoba mengajukan pertanyaan yang sangat penting ini. Apakah teori
tertentu ini benar-benar mencapai tujuan utama Anda untuk menganggap semua individu yang secara lahiriah tampak sebagai sahabat dan tentang siapa kita benar-benar tidak mengetahui adanya kemunafikan sama sekali sebagai orang-orang yang benar-benar lurus? Sejujurnya saya tidak tahu insya Allah. Implikasinya jelas. Maksud saya insya Allah implikasinya jelas. Baiklah, keberatan yang ketiga. Teori tertentu ini awalnya diusulkan oleh sekelompok ulama tertentu untuk sepenuhnya membenarkan penerimaan mereka terhadap hadis-hadis para sahabat, yaitu tradisi dan perkataan yang dikaitkan dengan para sahabat Nabi Muhammad. Salah satu tujuan dari teori ini adalah untuk membenarkan penerimaan hadis-hadis para sahabat. Kami punya sebuah pertanyaan. Bahkan jika kami mengakui, meskipun sebenarnya tidak maksud saya, bahkan jika kami mengakui bahwa memang semua sahabat telah terbukti jujur dan segalanya, bagaimana Anda memastikan keakuratan para sahabat? Bagaimana Anda memastikan keakuratan para sahabat? Dan banyak hadis para sahabat tersebar di mana-mana. Maksud saya memang benar bahwa rantai periwayatan bertambah setelah 2 atau 3 generasi, tetapi pada awalnya hanya ada satu perawi. Pada sejumlah besar hadis, Anda akan menyadari hal ini. Jadi, bagaimana Anda membuktikan kepada saya soal keakuratan itu? Anda terus mengulangi bahwa untuk mengesahkan sebuah hadis, perawinya harus jujur dan akurat. Baiklah, misalkan kejujuran sudah terbukti. Bagaimana Anda memastikan keakuratannya? Tentu saja, mereka punya metode yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis, yaitu dengan membandingkan hadis perawi dengan hadis-hadis dari perawi yang terpercaya. Jadi bagaimana Anda menerapkan ini pada para sahabat? Bagaimana caranya? Kita membandingkan hadis seorang sahabat yang hanya memiliki 1, 2, 3, 4, atau 5 hadis dengan hadis-hadis dari perawi yang terpercaya, dan ini adalah hadis-hadis yang tersebar. Artinya, ini adalah hadis-hadis yang unik, riwayat-riwayat individu. Jadi bagaimana Anda mencocokkannya? Bagaimana Anda mengujinya? Bagaimana Anda mengetahuinya? Bagaimana Anda menentukan statusnya? Jadi inilah masalah ketiga. Mereka tidak mendasarkan segala sesuatu pada hal ini. Jika mereka mendasarkan pada prinsip bahwa hukum asal seorang perawi adalah keakuratan, sekarang jika keadaannya berubah, teorinya juga berubah, tetapi banyak perawi yang hadisnya ditolak karena keakuratannya tidak terbukti. Hal ini memang ada, ya. Ini seperti seseorang berkata, orang ini religius, tapi bagaimana saya tahu apakah dia akurat atau tidak? Hal ini ditemukan dalam buku-buku narator. Jadi sekarang kita berbicara tentang penetapan keakuratan para sahabat. Oke? Ada yang mengatakan bahwa generasi itu adalah generasi yang menghafal dan sebagainya. Tapi lihat, Anda berbicara tentang seluruh bangsa. Maksudku, Anda tidak hanya berbicara tentang beberapa individu. Anda berbicara tentang sekelompok besar orang. Jelas merupakan kelompok yang besar. Jadi ini masalah ketiga dengan teori ini. Jadi sekarang pada kenyataannya, izinkan saya merangkum masalahnya. Saya tidak mempermasalahkan buktinya sekarang. Saya bilang, saya sudah mendengar pendapat Anda. Anda mengakui integritas para sahabat. Saya mendengarkan. Anda mengatakan kepada saya bahwa seorang sahabat adalah seseorang yang bertemu Nabi, mempercayainya, dan meninggal sebagai Muslim. Lalu Anda mengatakan kepada saya bahwa integritas adalah ketakwaan atau konsisten berpegang pada ketakwaan dan menghindari hal-hal yang merusak martabat seseorang. Saya bilang, itu benar. Saya bilang, sekarang biarkan saya membahas apa yang saya miliki. Tentu saja ada satu poin yang perlu kita tambahkan. Poinnya adalah, kecuali Abdullah ibnu Ubay dan beberapa orang lainnya, semua sahabat dianggap orang yang lurus. Itu sudah jelas. Cukup kecualikan Abdullah ibnu Ubay dan beberapa orang lain yang disebutkan dalam biografi sebagai orang munafik, dan kita tidak mengetahui ada orang lain setelah Nabi, semoga damai dan rahmat Allah tercurah kepadanya dan keluarganya, yang dituduh munafik. Tidak ada siapapun, semua mereka, semua yang hidup setelah Nabi, semoga damai dan rahmat Allah tercurah kepadanya dan keluarganya, dan tidak murtad atau terbunuh di antara para murtadin. Dengan syarat ini, mereka yang tidak terbunuh di antara para murtadin, selain mereka ini, semua yang lain dianggap orang yang lurus. Semua dari mereka dianggap orang yang lurus. Inilah kenyataan praktis yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis dengan pengecualian ini. Berdasarkan gambaran ini, saya punya sebuah pertanyaan. Saya bertanya, ketika Anda mengatakan mukmin, apakah yang Anda maksud adalah iman sejati atau iman lahiriah? Jika yang Anda maksud adalah iman sejati, lalu bagaimana Anda memastikannya? Bagaimana Anda memastikannya?
Baiklah, maka harus ada syarat tambahan yang signifikan di luar penerapan Anda jika yang Anda maksud adalah iman lahiriah. Orang-orang munafik pun akan termasuk di dalamnya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mengecualikan mereka yang kemunafikannya telah terbukti, saya katakan kepada Anda, lalu bagaimana dengan mereka yang kemunafikannya masih diragukan atau mungkin? Bagaimana Anda mengecualikan mereka? Mereka tidak akan termasuk dalam kaidah tersebut, dan ini mustahil untuk diterapkan. Ini adalah masalah pertama. Masalah kedua, yaitu Anda membolehkan seorang sahabat setelah integritasnya terbukti, dan dia termasuk dalam ayat-ayat serta segala sesuatunya. Anda membolehkan dia menjadi kafir dan murtad, baik dia kembali atau tidak. Jika dia tidak kembali, Anda tidak lagi menganggapnya sebagai sahabat. Tidak masalah, itu terserah Anda. Tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Terkadang saya berkata kepada Anda, jika Anda membolehkan dia menjadi kafir, lalu mengapa tidak membolehkan dia berbohong? Baiklah, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau ayat tersebut tidak melindunginya dari kekafiran, lalu mengapa ayat tersebut melindunginya dari dusta? Kalau Anda bilang, ya, itu tidak melindunginya dari kebohongan. Saya bilang, baiklah, kalau itu tidak melindunginya dari kebohongan, lalu apa jaminannya bahwa si Anu, orang tertentu, tidak berbohong dalam meriwayatkan dari Nabi, semoga Allah memberkahinya dan keluarganya. Apa jaminannya? Baiklah, Anda bilang, ya tidak, dalam kasus itu dia tidak akan dihitung sebagai sahabat. Baik, dia berbohong, dan karena itu tidak lagi dianggap sebagai sahabat, tapi kita tidak tahu mengapa dia akan dikecualikan jika dia sendiri yang mengatakan dia dikecualikan. Jika dia mengatakan dia dikecualikan, maksudnya jika dia berkata kepada saya, tidak, kami tidak memasukkan para pendusta. Saya katakan kepadanya, itu tidak masalah, tapi bagaimana saya tahu jika dia mengatakan dia tidak dikecualikan? Baiklah, sekali lagi, sambutlah pendukung kita. Keberatan ketiga adalah bahwa teori ini tidak menetapkan keandalan. Baiklah, Anda kurang lebih bertanya kepada kami, apa pendapat kalian tentang sahabat? Sahabat itu, dan inilah jawabannya. Dan sebenarnya ini adalah keberatan keempat, tapi bukan yang mendasar. Gelar sahabat bukanlah penetapan yang muncul dalam teks-teks agama, sehingga kita harus khawatir untuk memperjelas maknanya, kata sahabat itu. Jelaskan apa arti pendamping. Pada akhirnya, itu tidak membuat perbedaan apapun. Apa yang dituntut dari kita dalam agama? Kita dituntut untuk mendefinisikan makna istilah-istilah yang muncul dalam teks-teks keagamaan. Maka katakanlah kepadaku, apa yang dimaksud emigran jika disebutkan dalam Al-Quran? Bagaimana dengan para pembantu? Apakah itu disebutkan dalam Al-Quran? Siapakah mereka? Siapakah mereka misalnya? Yang terdepan, yang pertama. Siapa yang terdepan? Apa arti paling utama? Dapatkah Anda memberitahu saya apa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan? Siapa mereka di sini? Itu pertanyaan yang jelas. Oke? Bukan hanya sekedar contoh. Yang kedua, seolah-olah dia menerima definisi hajjah. Tidak apa-apa. Poin kedua muncul bahkan sebelum Hajjah mendefinisikan istilah tersebut, tetapi saya bertanya, apa manfaatnya? Poin kedua muncul bahkan sebelum definisi Hajjah. Tidak apa-apa. Ini adalah definisi sahabat yang sudah menjadi kebiasaan. Intinya, definisi sahabat dalam pengertian ini, kami tidak menegaskan integritas mereka seperti yang mereka lakukan. Tapi itu bukan inti dari apa yang saya katakan. Bukan untuk mengkritik siapapun atau hal semacam itu. Kami hanya mengatakan bahwa teori ini memiliki masalah, ada kekurangan secara ilmiah. Hanya itu saja. Jadi saya akan berhenti di sini terkait masalah utama dengan teori ini. Nanti insya Allah dalam hadis-hadis sebelumnya kita akan membahas ayat-ayat yang dijadikan dalil. Tapi izinkan saya memperjelas poin keempat, yaitu makna sahabat. Seluruh makna sahabat tidak berpengaruh apa-apa. Yang penting adalah mendefinisikan makna istilah-istilah yang muncul dalam ayat-ayat mulia. Kamu bisa saja menggunakan definisi bahasa. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Definisi bahasa yang sederhana sudah sangat bisa diterima. Tidak ada masalah dengan itu. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam